Sebelum nonton video ini, jika kalian suka dengan channel ini, silahkan subscribe dan like. Oke, kita lanjut. Sekarang kita membahas tentang bagaimana jika PKI berkuasa di Indonesia. Tanggal 30 September kerap diperingati sebagai hari di mana pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI digagalkan. Namun, tidak sedikit orang pasti berandai-andai bila apa yang terjadi di masa lampau tidak demikian. Kira-kira apa yang terjadi jika PKI berhasil berkuasa? Tanggal 14 Oktober 1952 bisa dibilang menjadi salah satu momen-momen terakhir salah satu pemimpin paling berpengaruh di dunia, yakni pemimpin komunis Uni Soviet Joseph Stalin. Kala Kongres Partai Komunis Uni Soviet digelar pada hari itu, Stalin yang beberapa kemudian meninggal dunia, tepatnya pada 5 Maret 1953, mengucapkan terima kasih pada para pendukungnya. Meski Stalin menjadi salah satu sosok yang paling dihormati dalam gerakan Marxis-Lenin, bukan rahasia umum lagi apabila pemimpin Uni Soviet tersebut menjadi sosok yang paling dikenal karena kekejamannya. Kurang lebih diperkirakan ada 23 juta orang yang tewas di bawah kekuasaannya. Dari sini, tidak salah lagi apabila Stalin kerap dianggap sebagai sosok yang memiliki pengaruh dan kekuasaan yang kuat. Pemimpin Uni Soviet adalah gambaran paling kuat dari citra kekuasaan komunisme pada sebuah negara. Mungkin signifikansi Stalin ini pun membuat sejumlah orang bertanya-tanya. Coba bayangkan, bila ada sosok simbol kekuasaan komunisme di Indonesia, bak Stalin di Uni Soviet. Bila itu benar terjadi, bukan tidak mungkin semua hal yang kita pelajari sejarah negara ini akan berubah total. Konteks ini menarik untuk ditelusuri, mengingat tragedi di tahun 1965 yang disebut-sebut melibatkan Partai Komunis Indonesia atau PKI, punya beberapa jalur kekuasaan yang bisa berdampak secara berbeda. Jika Soekarno tetap mampu mengendalikan kekuasaan saat itu, misalnya, mungkin wajah Indonesia akan berbeda dari yang sekarang. Kemungkinan yang lain adalah jika teori revolusi Aidit dengan 30% tentara ternyata bisa terjadi dan berhasil mengambil alih pemerintahan, hal yang berbeda juga bisa terjadi. Jika demikian, akan seperti apa Indonesia kalau PKI ternyata berhasil memenangkan perebutan kekuasaan? Mungkinkah Indonesia akan berujung menjadi seperti Uni Soviet, era Stalin, atau model negara komunis yang lain? Apa sebenarnya PKI? Sebelum membahas nasib Indonesia kalau PKI berhasil menjadi partai penguasa, mungkin kita perlu sedikit membahas karakteristik perjuangan PKI. Semua pasti sudah tahu bahwa komunisme berangkat dari pemikiran Karl Marx terkait perjuangan kelas dalam masyarakat yang menjadi dasar dari sejarah peradaban manusia. Ada banyak penulis akademisi yang mencoba membagi periodisasi pada PKI. Namun, secara garis besar arah perjuangannya, setidaknya ada 3 periode besar yang terjadi pada PKI. Periode pertama adalah periode waktu yang berujung pada pemberontakan di tahun 1926. Periode kedua adalah periode yang waktu berujung pada pemberontakan di tahun 1948, dan periode ketiga yang berujung pada peristiwa 1965. Di ketiga periode ini, PKI memiliki arah perjuangannya masing-masing dengan karakter yang cukup berbeda. Periode sebelum 1926 adalah era ketika PKI yang sebelumnya bertumbuh dari Indi Sosial Demokratis Vereniging (ISDP) yang digagas oleh Henricus Josephus Franciscus Mary Sneevliet yang dikenal sebagai Henk Sneevliet. Organisasi ini didirikannya untuk mencari dukungan dari masyarakat pribumi. Di era ini, sosok-sosok seperti Semaun, Tan Malaka, dan Darsono adalah beberapa tokoh yang tertarik pada gagasan komunisme ini. ISDP kemudian juga membangun basis yang kuat dengan menginfiltrasi Sarekat Islam atau SI, yang kemudian berujung pada perpecahan dalam organisasi tersebut. ISDP kemudian berubah menjadi Perserikatan Komunis Hindia atau PKH, menjadi partai komunis pertama di Asia yang menjadi anggota komunis internasional, Komintern. Baru kemudian di tahun 1924, PKH mulai berkonsentrasi pada serikat pekerja, memutuskan untuk meningkatkan disiplin dan menurut pembentukan Republik Indonesia Soviet, serta mengganti nama menjadi Partai Komunis Indonesia. PKI kemudian merencanakan pemberontakan terhadap pemerintah Hindia Belanda, berangkat dari gagasan bahwa menghancurkan kolonialisme adalah kunci awal untuk menuju ke masyarakat anti kelas, sekalipun pemberontakan tersebut berujung gagal. Secara umum, mengutip tulisan Ruth McPhee dalam buku The Rise of Indonesian Communism, PKI di awal-awal ini bisa dibilang jadi salah satu entitas partai komunis dari negara jajahan yang paling dekat dengan Komintern.
Garis politik ini sedikit berbeda dengan PKI era 1948 dengan Musso sebagai sentralnya. Musso pulang dari Soviet membawa arah baru perjuangan lewat apa yang ia sebut sebagai jalan baru untuk Republik Indonesia. Musso dengan PKI periode kedua ini mengusung garis pemikiran doktrin Zandov, diambil dari nama Andrei Zandov yang kala itu menjabat sebagai Sentral Komite Partai Komunis Soviet. Rezim Zandov ini juga menjadi pembeda dari rezim Dimitrov. Dari nama Georgi Dimitrov yang menjadi Sekjen Komintern di tahun 1935-1943. Intisari dari pemikiran Zandov ini membagi dunia menjadi dua kelompok, yakni imperialis di bawah Amerika Serikat atau AS dan demokratis di bawah Uni Soviet. Intinya, Musso menganggap perjuangan revolusi di Indonesia kala itu tidak lagi murni dari kelas pekerja, melainkan revolusi kelompok berjois. Oleh karenanya, revolusi sudah selayaknya kembali ke kitanya sebagai gerakan buruh, jalan baru. Musso juga menghendaki satu partai kelas buruh dengan memakai nama PKI. Untuk itu dilakukan fusi tiga partai yang bermazhab Marxisme, Leninisme, yakni PKI Ilegal, Partai Buruh Indonesia PBI, dan Partai Sosialis. Musso juga melontarkan pentingnya kabinet presidensial diganti jadi kabinet Front Persatuan. Ujung aksi Musso adalah pecahnya peristiwa 1948 di Madiun dan beberapa daerah lainnya. Musso pun menemui ajalnya dalam peristiwa ini. Terakhir, periode ketiga adalah ketika PKI dipimpin oleh DN Aidit. 2 tahun setelah peristiwa 1948, Aidit muncul lagi bersama Nyoto dan Lukman. Ia mengkonsolidasikan kekuatan partai dan mengambil alih kekuasaan dari kelompok tua, Alimin dan Tan Ling Zi, serta membawa PKI menjadi partai terbesar keempat dalam pemilu 1955. Posisi ini juga membuatnya kemudian dekat dengan Soekarno, yang menggunakan komunisme sebagai salah satu pilar kekuasaannya dalam Nasakom, nasionalis, agama, dan komunis. Garis politik Aidit yang mendekat ke Soekarno yang nasionalis terjadi bukan tanpa alasan. Ide Aidit menurut MC Rickspels dalam A History of Modern Indonesia since 1200 adalah mengajak kelompok borjuasi kecil dan nasionalis bersama dengan buruh dan tani untuk melawan kaum borjuis, komprador, dan kelas-kelas feodal besar. Rickspel menyebutnya Aidit cenderung menggunakan pendekatan politik dengan pragmatis untuk makin membesarkan sayap politiknya kala itu. Pragmatisme ini pada akhirnya membuat PKI makin membesar. Aidit menolak pandangan yang menyebutkan bahwa komunisme adalah gagasan yang tidak fleksibel. Bahkan, jika mengutip ADART PKI yang diterbitkan tahun 1963, Marxisme, Leninisme bahkan disebut bukan sebagai dogma, melainkan pedoman aksi. ADART ini memang syarat akan gagasan Aidit. Misal gagasan periodisasi perkembangan Indonesia yang kala itu disebutnya masih setengah kolonial dan setengah feodal. Aidit mengklasifikasikan perkembangan Indonesia dalam 7 periode dalam Revolusi Indonesia dan tugas-tugas mendesak PKI yang dibuat Aidit sebagai laporan untuk Partai Komunis Tiongkok. Mungkin laporan ini juga menjadi pertanda bahwa PKI era Aidit memiliki kedekatan yang lebih dengan Tiongkok. Ia beberapa kali mengunjungi Tiongkok, termasuk beberapa bulan sebelum pecahnya tragedi 1965. Aidit bahkan bertemu dengan Mao Zedong dan mendiskusikan kondisi kesehatan Soekarno yang disebut sebagai menderita cerebral vasospasm, gangguan pembuluh darah di otak. Kisah Aidit akhirnya berakhir pada peristiwa 1965. Ia ditangkap dan dieksekusi oleh militer di Boyolali. Lalu kembali ke pertanyaan awal, apa yang akan terjadi pada Indonesia kalau PKI ternyata berhasil mengambil alih kekuasaan? Bila PKI berkuasa di Indonesia untuk menjadi negara komunis seperti Soviet di bawah Stalin, agaknya itu sulit untuk terwujud di awal-awal. Katakanlah kalau PKI berkuasa. Pasalnya, jika itu adalah Aidit yang menjadi pemimpin utamanya, maka ia harus berhadapan dengan tokoh-tokoh dari kelompok Islam dan kelompok nasionalis. Jika berhasil mengatasi dua kekuatan ini, masih ada 70% kelompok militer lagi yang juga harus ditaklukkan. Kalau itu sudah berhasil, dengan pandangan pragmatisme Aidit dan kedekatannya dengan Tiongkok, Indonesia paling mungkin mengikuti model komunisme Tiongkok. Dalam ADART-nya, PKI menyebut tujuan awalnya adalah menciptakan demokrasi rakyat sebelum kemudian menuju sosialisme dan pada akhirnya komunisme Indonesia. Namun, hal yang menarik dari ADART tersebut adalah PKI menyebut penggunaan cara-cara tanpa kekerasan untuk perjuangannya. Padahal, konteks kekerasan dalam ADART tersebut terkamuflase.
dalam frasa tak ada perjuangan melawan imperialis dan pemberontakan yang terjadi dalam cara damai. Pada akhirnya PKI bisa saja akan berubah menjadi partai tunggal. Sistem politik dan ekonomi Indonesia menjadi sentralistik. Meskipun PKI menekan pada sistem sentralistik, tetapi demokratis serta mungkin nama negara Indonesia akan berubah menjadi Republik Rakyat Indonesia alias RRI atau mungkin Republik Soviet Indonesia. Soal agama, ini mungkin akan terjadi misteri terbesarnya. Aidit adalah sosok yang berlatar belakang agamis. Bisa jadi Aidit akan berpikir ulang untuk sampai pada titik di mana PKI benar-benar melarang agama. Selain itu, pertaruhan politiknya akan menjadi sangat besar karena melarang agama mungkin akan jadi jalan untuk perang sipil besar di Indonesia. Aidit sendiri dalam wawancaranya dengan Solihin Salam menyebutnya bahwa PKI menghormati hak setiap orang untuk memeluk agama. Dalam ADART, PKI tidak melarang anggota untuk memeluk agama asalkan anggota-anggota itu menjalankan program politik PKI, ujar pemimpin PKI tersebut. Pada intinya, meskipun kita berandai-andai akan apa yang terjadi bila masa lalu tidak demikian, sejarah bagaimanapun tidak bisa dibalikan. Hal yang dapat kita petik hanyalah pelajaran bahwa apapun yang terjadi di masa lampau akan turut membentuk situasi dan keadaan di masa kini, termasuk apabila PKI benar-benar berhasil merebut kekuasaan. Terima kasih. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan share dan like. Bagikan kepada teman-teman kalian agar bisa bersama-sama belajar sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.